Halo teman-teman semuanya. Pembahasan kita minggu ini ialah terkait akuntansi untuk piutang usaha. Nah, di buku kalian jelas tercantumkan juga bahwa untuk materi bab 8 ini kita akan membahas tentang jenis piutang, kemudian bagaimana pengakuan, penilaian, dan penghapusan piutang itu sendiri, dan bagaimana perlakuan terhadap wesel tagih, baik itu penentuan tanggal jatuh temponya, bunganya, pengakuan dan penilaian, serta penghapusan wesel tagih, serta yang terakhir nanti akan ada dilihat sedikit tentang penyajian dan analisis laporan dari piutang itu sendiri. Nah, piutang usaha, jenis piutang yang pertama ada piutang usaha, ya. Di sini saya ringkas sesuai yang ada di buku Anda untuk memudahkan kita semua untuk membedakan apa sebenarnya bedanya piutang usaha dengan wesel tagih, juga dengan piutang lain-lain. Jadi kalau piutang usaha itu biasanya diperoleh dari atau berasal dari penjualan barang dan jasa ya. Jadi teman-teman semuanya pasti sudah familiar dengan yang namanya piutang usaha. Lalu biasanya jangka waktunya itu antara 30 sampai 60 hari. Bedanya sama wesel tagih juga bisa muncul dari penjualan barang dan jasa, tapi biasanya wesel tagih itu ialah perpanjangan dari piutang usaha, di mana bentuknya wesel tagih itu ialah berupa janji yang tertulis, artinya ada kertas, ada surat resmi seperti itu ya. Nah, biasanya untuk wesel tagih itu ada bunga, dan kalau misalnya tidak mampu dibayar, dapat diperpanjang biasanya untuk jangka waktu 60-90 hari atau bahkan lebih, tetapi biasanya tidak lebih dari 360 hari atau 1 tahun. Karena wesel tagih ini juga merupakan salah satu komponen aset lancar. Kemudian ada piutang lain-lain. Piutang lain-lain itu yang memang tidak berasal dari transaksi non-dagang, yaitu transaksi penjualan barang dan jasa. Nah, contohnya seperti piutang bunga, uang muka kepada karyawan, dan ada contoh-contoh lainnya ya yang ada di buku Anda. Lalu bagaimana pengakuannya? Ini saya hanya meng-copy paste yang ada di buku, ya mohon maaf agak berantakan, nanti akan saya perbaiki di PowerPoint-nya supaya teman-teman bisa lebih paham. Tapi ini sebenarnya ada di buku Anda juga, Anda bisa lihat sendiri yang kasus atau contoh soal Hans and Moritz. Jadi ini adalah transaksi penjualan Hans and Moritz kepada Polo Company seharga $1.000 dengan termin, ingat ya, kalau ada termin itu sudah pasti apa? Penjualan atau pembelian secara kredit. Nah, ini yang mau dicatat ialah transaksi penjualan. Kemudian, tanggal 5 Juli Polo mengembalikan barang dagang senilai $100 ke Hans and Moritz. Dan pada tanggal 11 Juli, Hans and Moritz menerima pembayaran. Jadi tanggal 11 akhirnya Polo bayar untuk saldo yang jatuh tempo. Jurnal untuk tanggal 1 adalah jurnal penjualannya, sehingga Anda harus mengakui piutang di debit sebesar 1.000 dan pendapatan penjualan atau pendapatan di kredit sebesar juga 1.000. Lalu di tanggal 5 ada transaksi pengembalian barang, yang mana transaksi itu dicatat pada akun retur dan potongan penjualan sebesar 100 ya, sama. Lalu kemudian berkurang piutang usahanya di kredit sebesar 100. Lalu kemudian tanggal 11 Juli kas Hans and Moritz menerima kas ya, sehingga ditaruh di debit. Nah, untuk yang belum paham loh kok jadi 882, kan tadinya Polo berutang 1.000. Kita lihat bahwa sudah ada terjadi pengembalian 100 sehingga saldo piutangnya sisa 900. Nah, kemudian ada juga termin. Tanggal 11 Juli ini dia masih masuk periode termin diskon. Mendapatkan diskon 2% kalau membayar dalam jangka waktu 10 hari setelah transaksi terjadi. Jadi dapat diskon sebesar 2% dari mana? Apakah dari 1.000 atau dari 900? Jawabannya dari 900. Mohon maaf, di sini saya kurang satu angka 0, harusnya 900 kurang 18 ya. Jadi hasilnya 882 di debit.
Begitupun masih di debit ada namanya potongan penjualan yang tadi 900 kali 2% dapat 18. Lalu yang di kredit adalah piutang usahanya Polo yang sudah lunas sebesar 900. Oke, jadi ingat ini adalah transaksi penjualan sehingga retur tidak dicatat. Kalau pembelian kan lalu perpetual dia akan dicatat sebagai apa? Semoga masih ingat ya. Kalau ada retur pembelian, ada diskon pembelian, lalu perpetual metodenya, maka akan dicatat sebagai persediaan. Tetapi karena ini adalah transaksi penjualan, maka semuanya dicatat sesuai dengan apa adanya. Bagaimana menilai piutang usaha? Nah, untuk bisa menilai piutang usaha, kita juga bergantung bukan hanya pada nilai piutang usaha itu sendiri, tetapi juga pada nilai atau jumlah dari piutang yang mungkin atau yang tidak dapat ditagih, tidak dapat kita peroleh kembali. Nah, untuk menghitung piutang tak tertagih ini ada dua metode. Yang pertama dihapus saja langsung, jadi misalnya ada pelanggan yang tidak mampu membayar, ya sudah langsung dihapus tanpa perlu diperkirakan nanti dia tidak mampu membayarnya berapa ya. Ya, kalau pakai metode penghapusan langsung dihapus semua sebesar piutang yang kira-kira memang sudah tidak dapat ditagih. Begini jurnalnya beban kerugian piutang di debit dan piutang usaha di kredit. Metode yang kedua adalah metode cadangan. Nah, untuk metode cadangan ini berupa perkiraan piutang yang tidak tertagih pada akhir masing-masing periode. Metode ini yang disyaratkan oleh IFRS, terutama apabila jumlah kerugian piutang yang bermasalah itu cukup besar. Ya, jadi lebih banyak memang digunakan metode cadangan. Nah, jurnalnya pun berbeda. Yang di debit sama beban kerugian piutang, tetapi yang di kredit kita akui sebagai cadangan kerugian piutang. Jadi baru kita cadangkan terlebih dahulu, karena kita hanya mengira-ngira. Nah, untuk pencadangan sendiri ada dua cara. Yang pertama dengan mencadangkan dengan melihat dari persentase penjualan. Yang kedua dengan melihat dari persentase jumlah piutang. Untuk persentase penjualan, diperkirakan berdasarkan persentase penjualan kredit yang tidak dapat ditagih, yang didasarkan pada masa lalu dan didasarkan pada pengalaman masa lalu dan kebijakan kredit yang diantisipasi. Teman-teman bisa lihat di contoh di buku halaman 419 juga ada di sini. Ya, di sini contohnya Gonzales memilih untuk menggunakan dasar persentase penjualan. Ini menyimpulkan bahwa 1% dari penjualan kredit neto tidak dapat tertagih. Jika penjualan kredit untuk tahun 2014 adalah 800.000, maka estimasi beban piutang tak tertagihnya adalah 1% kali 800.000, yaitu sebesar 8.000. Jadi seperti itu saja. Jadi 1% itu tingkatannya ya diambil dari kesepakatan si manajemen atau perusahaan. Nah, ternyata di sini kita bisa lihat ini hanya ilustrasi bahwa ternyata di buku besar akun cadangan piutang tak tertagih itu sudah ada saldo sebesar 1.723 dari saldo tahun sebelumnya. Nah, ternyata di akhir tahun ada tambahan saldo lagi 8.000. Sehingga kalian bisa lihat ya seperti ini modelnya. Oke, selebihnya dapat dibaca di buku. Kita lanjutkan ke estimasi berdasarkan persentase piutang. Nah, ini yang mau saya jelaskan kepada teman-teman. Jadi, kalau di buku memang sudah jelas kita diberikan kita diberikan daftar seperti ini ya. Jadi memang langkah-langkahnya untuk estimasi berdasarkan persentase piutang itu yang pertama kita harus membuat daftar umur piutang untuk mengklasifikasikan saldo pelanggan berdasarkan lamanya waktu piutang tersebut tidak dibayar. Nah, dilihat dari sini teman-teman sudah bisa tahu ya atau sudah bisa mengira-ngira daftar umur piutang itu dan klasifikasi yang dimaksud itu yang ini. Belum jatuh tempo,
sudah jatuh tempo selama 1-30 hari ya, masuk kategori itu. Atau sudah jatuh tempo selama 31-60 hari, atau selama 61-90 hari, atau bahkan lebih dari 90 hari. Gitu. Jadi kalian sudah bisa mengira-ngira itu. Ya, jadi misalnya TE Song dia punya piutang sebesar 600 totalnya ya. Nah, dari 600 ini 300 ini saya nggak tahu won ya kalau nggak salah ya. 300 won ini merupakan piutang dia yang sudah lewat 1-30 hari. Jadi dia masuk kategori ini. Jadi mungkin sudah lewat 20 hari dia belum bayar sehingga masuk di sini. Kemudian 200 wonnya itu dia sudah lewat 70 hari misalnya sehingga masuk di sini. Lalu 100 won sisanya itu sudah lewat 95 hari atau bahkan 200 hari misalnya masuk di sini. Seperti itu. Jadi kita mesti menentukan dulu, kita mesti menentukan dulu dia masuk ke klasifikasi atau kategori yang mana. Oke, lalu setelah kita tentukan, baru kita bisa menentukan perkiraan kerugian piutang dengan menggunakan persentase berdasarkan pengalaman masa lalu. Jadi contohnya di sini ada total piutangnya 39.600 dari ada 1 2 3 ada 6 pelanggan. Ya, ada 6 pelanggan dengan total 39.600, yang mana dari 39.600 ini ada 27.000 ya, ada 27.000 yang belum jatuh tempo totalnya. 5.700 yang sudah jatuh tempo 1-30, 3.000 di 31-60, 2.000 di 61-90, dan 1.900 di lebih dari 90. Seperti itu. Lalu kemudian setiap kategori diberikan persentase kerugian, perkiraan. Jadi estimasi untuk piutang yang belum jatuh tempo itu hanya 2%. Kenapa? Karena mungkin belum dibayar karena belum jatuh tempo. Makanya estimasi ruginya lebih kecil. Lalu 1-30 4%. Lalu 31-60 10%. 61-90 20%. Dan lebih dari 90 itu 40%. Nah, pasti yang lebih dari 90 itu estimasinya lebih besar karena kemungkinan tidak tertagihnya memang lebih besar juga. Oke, sehingga didapatkan angka jadi ini 27.000 kali 2% dapat sekian, 5.700 kali 4% dapat sekian, dan seterusnya. Sehingga total estimasi kerugian piutangnya adalah 2.228, itu diperoleh dari ini 540 tambah 228 tambah 300 tambah 400 dan tambah 760. Nah, catatan untuk teman-teman, terkadang ada soal dan saya sering menggunakan soal-soal seperti itu di mana teman-teman tidak diberikan langsung klasifikasinya. Dia masuk ke yang belum jatuh tempo kah atau masuk yang 1-30 kah? Tidak. Tetapi teman-teman diminta untuk menentukan sendiri alias menghitung sendiri. Jadi hanya disampaikan TE Song punya piutang 600, jatuh tempo misalnya di tanggal 12 Januari 2019 gitu. Lalu RC Han misalnya jatuh 300 total piutangnya jatuh tempo misalnya di tanggal 15 November 2018 dan seterusnya. Nah, kalau melihat seperti itu patokannya gimana? Patokannya kalian harus tahu perhitungan estimasi ini dibuat tanggal berapa. Jadi biasanya ini dibuat di akhir tahun. Jadi misalnya akhir tahunnya 31 Desember 2018. Ya kan? Sehingga yang TE Song tadi kan jatuh temponya nanti 12 Januari 2019. Artinya masuk di kategori belum jatuh tempo. RC Han tadi jatuh tempo di 15 Desember 2018. Artinya sudah jatuh tempo selama kira-kira 14 atau 15 hari sehingga masuk di kategori yang ini. Oke, nanti kita akan lihat itu cara hitungnya di bagian wesel tagih. Berikutnya kita masuk ke contoh dan perhitungan wesel tagih ya. Jadi ini adalah contoh bentuk wesel tagih, ada juga di buku Anda.
Materi ini yang mulai dari slide ini saya sadur dari sumber di internet, nanti akan saya sertakan linknya. Kemudian wesel tagi itu apa? Ya, silahkan Anda baca pokoknya apa, karena melihat dari contoh bentuknya tadi kita tahu bahwa ini adalah janji tertulis di mana di dalamnya ada penerima, ada jumlahnya berapa, ada bunganya berapa, ya. Kemudian ada pembuatnya siapa, ini pembuatnya, ya, jatuh temponya kapan. Oke, seperti itu wesel tagi. Nah, di sini dia minta mari kita hitung tanggal jatuh tempo, ya. Ini sama seperti tadi. Untuk wesel tagi berjangka waktu 90 hari yang diterbitkan tanggal 16 Maret. Tanggal wesel tersebut harus dilunasi tanggal wesel tersebut harus dilunasi disebut tanggal jatuh tempo. Jadi kita hitung 90 hari, ya, jumlah hari di bulan Maret ada 31. Tanggal penerbitan wesel 16 Maret. Artinya sisa hari di bulan Maret adalah 15 hari. Oke, 90 kurang 15 masih ada 75. Ditambah lagi jumlah hari di bulan April, dikurangi 30 hari masih ada 45, dan jumlah hari di bulan Mei 31 masih ada 14 hari. Sehingga 14 hari itu adalah di tanggal 14 Juni jatuh temponya. Oke, seperti itu ya. Jumlah yang harus dibayarkan pada tanggal jatuh tempo disebut nilai jatuh tempo. Oke, mari kita lihat. Contoh, menerima wesel tagi dengan nilai nominal $6.000, bunga 12%, jangka waktu 30 hari, tanggal 21 November 2006, sebagai pelunasan utang WA Bun Corporation. Perhitungan bunganya, jumlah pokok 6.000 kali suku bunga 12% kali jangka waktunya 30/360. Kenapa Bu 30/360? Teman-teman harus selalu ingat, kalau Anda diberikan suku bunga atau persentase bunga, itu pasti selalu merupakan bunga tahunan. Oke, sekali lagi, bunga ini merupakan bunga tahunan. Sehingga kalau jangka waktunya hanya 30 hari, artinya kita hanya boleh mencari nilai untuk 30 hari itu aja. Jadi 30 per jumlah hari dalam satu tahun itu 360. Hasilnya adalah bunganya $60. Nah, sehingga kita bisa tentukan nilai jatuh temponya adalah jumlah pokok ditambah bunga, yaitu 6.060. Sekarang bagaimana jurnalnya? Pertama kali jurnalnya seperti ini. Wesel tagi bertambah di debit, piutang usaha berkurang di kredit. Jadi tadi di awal sudah saya sampaikan ya, bahwa biasanya wesel tagi itu diterbitkan untuk melunasi piutang yang tidak dapat dibayar langsung di jangka waktu yang sudah ditentukan, sehingga dia pakai wesel tagi, dengan konsekuensi ya akan ada penambahan pembayaran bunga. Lalu kemudian di tanggal 21 Desember ketika jatuh tempo, maka akan diperoleh kas sebesar 6.060, wesel taginya lunas di kredit 6.000, dan akan ada penambahan berupa pendapatan bunga sebesar 60 di kredit. Oke, jika ternyata gagal untuk membayar, maka kembali dianggap sebagai piutang usaha. Oke, karena itu disebut wesel tagih yang ditolak. Kemudian ini lanjut lagi ya, contoh soal lainnya. 12% diterima tanggal 1 Desember 2006. Jangka waktunya adalah 90 hari. Bisa kalian tentukan ya tanggal berapa jatuh temponya. Nah, lihat bahwa wesel tagih ini diterbitkan di 1 Desember 2006 dengan jangka waktu 90 hari. Artinya kita kira-kira aja ya supaya cepat. Artinya wesel tagih ini akan jatuh tempo kira-kira di 3 bulan ya setelah 1 Desember. Artinya di tanggal 28 Februari. Oke,
Nah, dengan demikian berarti ada pendapatan bunga yang masuk, di tanggal 28 Februari 2007 ya. Jadi sudah berbeda tahunnya. Dengan demikian berarti ada pendapatan bunga yang masuk untuk tahun 2006, juga ada pendapatan bunga untuk tahun 2007. Nah, untuk yang tahun 2006 kita harus buatkan ini namanya jurnal penyesuaian pendapatan bunga. Tapi kan Bu, bunganya belum diperoleh. Iya, makanya di sini tidak diakui sebagai kas. Bunganya nanti diperoleh pada saat jatuh tempo. Oke, sehingga di sini kalian tetap harus mencatat jurnal penyesuaian diperoleh dari 4.000 dikali 12% dikali 30 per 360 loh. Kenapa tidak 90 per 360 Bu? Kan jatuh temponya 90 hari. Sekali lagi karena kita hanya mau mengakui untuk yang tahun 2006 saja. Sisa hari di tahun 2006 itu ada selama 30 hari. Jadi di sini hanya 30 per 360. Hasilnya adalah 40, kita akui sebagai piutang bunga, masih piutang karena bunga baru akan dibayar atau jadi kas nanti di 28 Februari. Dan pendapatan bunga di kredit. Jadi ingat teman-teman, pendapatan dan beban, sekali lagi, pendapatan dan beban itu hanya diakui di tahun yang bersangkutan. Jadi hanya satu kali boleh diakui, tidak boleh diakui 2 kali. Jadi ini adalah jatahnya 2006, ya kita harus akui di tahun 2006. Nanti 2007 ya artinya itu untuk memang pendapatan atau beban ya. Kalau misalnya nanti ada beban atau pendapatan di 2007. Nah, oke, di sini dia kasih jatuh tempo 1 Maret. Melenceng 1 hari ya. Nah, 1 Maret kas di debit 4.120, wesel tagihnya dilunas di kredit 4.000, piutang bunganya ya tadi 40, dan pendapatan bunga ini untuk di tahun 2007. Cara hitungnya lihat sisa 60 per 360. Oke, seperti itu untuk wesel tagih ya, ada semua di buku Anda walaupun mungkin sedikit berbeda angkanya, tetapi penjelasannya sama. Ini adalah posisi piutang dan wesel tagih di neraca. Ini maaf agak berantakan, teman-teman nanti bisa lihat ya di buku kalian semua untuk penyajian dan analisisnya. Bisa lihat di sini semuanya ada di aset lancar. Oke, ini untuk analisis dan interpretasinya. Untuk mengetahui perputaran piutang usaha, kita akan gunakan rumus penjualan kredit bersih dibagi piutang usaha rata-rata. Oke, jadi ini untuk menilai efisiensi dalam menagih piutang dan dalam manajemen kredit. Jadi kita bisa lihat kalau piutangnya perputarannya baik, maka efisien dalam penagihan piutang. Gitu ya. Oke, itu saja untuk kesempatan kali ini. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Mohon maaf jika ada salah. Mohon nanti ini dipelajari sebelum kita mulai kelas besok, dan kita diskusikan bersama-sama untuk bisa latihan bersama. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Terima kasih.